Halo brother, selamat datang kembali di channel Film Pahlawan. Nah, di video kali ini gue bakal membahas alur cerita dari film Spider-Man No Way Home. Nah, sebelum masuk ke alur ceritanya, spoiler warning dulu kepada kalian yang belum nonton filmnya ya, karena kita di sini bakal membahas seluruh alur ceritanya. Untuk mengetahui alur cerita film ini, kalian harus sudah menonton film trilogi Spider-Man yang versi Sam Raimi dan juga film The Amazing Spider-Man 1 dan The Amazing Spider-Man 2 ya. Dan ya nanti gue taruh linknya di bawah ya, karena sudah pernah gue bahas juga. Dan oke deh, langsung aja kita bahas yuk, let's go! Melanjutkan post-credit scene dari film Spider-Man Far From Home, di mana seorang reporter dari thedailybugle.net yang adalah J. Jonah Jameson yang sedang meliput mengenai Spider-Man yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan Mysterio menggunakan teknologi drone Stark Industries yang di London itu. Peter dan MJ kaget melihat berita itu dan mereka berdua langsung dikepung oleh beberapa masyarakat pejalan kaki dan Peter langsung cabut dengan menggendong MJ. Lalu di rumahnya ada Happy dan Aunt May yang katanya sih udah putus pacarannya, dan seketika ini juga lah Peter dan MJ masuk ke kamarnya dan kena gap sama si Happy dan Aunt May ya, yang dikiranya habis ngapain. Apartemen mereka pun sepertinya sedang dikepung oleh masyarakat dan aparat. Nah, mereka langsung bergegas untuk menutup jendela apartemennya. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh anggota Federal Agent dari DODC atau Department of Damage Control. Di sini, MJ, Ned, dan Aunt May diinterogasi oleh mereka tentang keterlibatannya dengan Spider-Man itu. Anggota Federal Agent kembali menyelidiki kasus atas hilangnya teknologi Stark itu. Dan di rumahnya, Peter kembali didatangi oleh seorang pengacara yang adalah Matt Murdock, aka Daredevil, tapi belum jadi Daredevil sih. Matt Murdock di sini lebih pro terhadap Peter tentunya, karena dia nggak percaya atas tuduhan-tuduhan mereka ya. Lalu seseorang melempar batu bata ke arah Peter dan Matt Murdock dengan refleksnya langsung menangkapnya. I'm a really good lawyer. Peter dan Aunt May lalu pindah ke tempat tinggal yang baru di Oasis Spiritual. Kalau kata si Happy sih, Peter pun malamnya kembali VC-an sama MJ, dan Peter di sini sedikit cerita kalau dia cuma bisa hidup normal selama seminggu saja setelah digigit oleh laba-laba, dan setelahnya ya jadi Spider-Man lah ya. Keesokan harinya, Peter kembali ke sekolah Midtown School yang pastinya Peter sudah sangat populer lah ya. Ya meski ada pihak yang gak suka dan ada juga yang ngefans sama Spider-Man. Peter, MJ, dan Ned berencana bakal masuk ke perguruan tinggi di MIT, dan setelah mereka selesai melakukan SNMPTN atau SBMPTN ya, mereka bertiga langsung membuka hasil kelulusannya bersama-sama. Namun sayang sekali, Ned, MJ, dan Peter tidak diterima karena namanya sudah tercoreng berkat keterlibatannya dengan Spider-Man itulah ya. Peter pun bingung mau ngapain lagi, dan akhirnya Peter dengan nekat langsung datang ke tempat dukun di Sanctum Sanctorum dan bertemu dengan Wong dan Dr. Strange. Peter di sini mengungkapkan permintaannya ke Dr. Strange untuk supaya bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki masalah ini. Tapi kan time stone-nya udah nggak ada gitu kan. Namun Dr. Strange masih mempunyai satu cara lagi, yaitu menghapus seluruh ingatan orang di dunia tentang Spider-Man. Spell ini sepertinya berbahaya, kata si Wong, dan Wong pun akhirnya cabut dan meminta Dr. Strange untuk tidak melibatkannya, dan mereka berdua langsung pergi ke basement Sanctum Sanctorum. Entire world's about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Dr. Strange memulai untuk membuka ritual spellnya untuk menghapus ingatan orang di seluruh dunia tentang Spider-Man. Namun Peter di sini agak mengganggu mantranya ya, karena dia nggak mau ngilangin ingatan Aunt May, Ned, dan juga MJ karena dia orang terdekatnya. Dan karena Peter ngoceh mulu, Dr. Strange malah kehilangan fokus dan malah merusak spellnya dan menjadi kacau. Spell
Spell kini sudah dalam tahap yang kacau dan Strange pun berhasil mengurung spellnya, namun yang nggak tahu bakal terjadi apa ke depannya gitu kan. Strange hanya bisa menyuruh Peter untuk meyakinkan mereka saja untuk supaya teman-temannya itu bisa dapat kesempatan masuk ke MIT. Dan Peter di sini sebenarnya bisa ngelakuin itu sih, namun karena Peter belum melakukannya dan malah datang ke Sanctum duluan, Dr. Strange pun malah ngusir Peter. Peter pun lalu nelpon Flash Thompson untuk mengetahui keberadaan MIT Mixer atau rektor MIT ya. Peter lalu mencari wakil rektor itu ke jalan raya dan berhasil menemukannya. Nah, ketika Peter sedang memohon kepada wakil rektor itu, Spider-Sense Peter kembali merasa ada bahaya yang akan datang. Dan gak lama kemudian, ada seseorang yang rusuh di jalanan yang ternyata dia adalah Dr. Otto Octavius. Doc Ock di sini bilang kalau Peter sudah menghancurkan mesinnya yang terakhir kita lihat itu di film Spider-Man 2 ya, dan tanpa basa-basi Doc Ock langsung menghajar Spider-Man. Peter di sini sembari menyelamatkan wakil rektor itu, dan lalu Peter berhasil ditangkap oleh Doc Ock dan tentakelnya tidak sengaja menyerap nanotech suit-nya. Peter lalu membuka topengnya dan Doc Ock malah bingung sendiri karena dia bukan Peter Parker yang dia kenali atau beda orang ya. Dan di sini AI nanotech suit Spider-Man-nya malah berhasil mengambil alih AI tentakel milik Doc Ock itu, dan malah Peter sendiri yang full mengendalikan tentakelnya Doc Ock. Karena wakil rektor sudah diselamatkan Peter, maka dia bakal berjanji untuk membantu Peter Parker untuk supaya memasukkan Ned dan MJ ke MIT. Dan Spidey Sense kembali bergetar dan wow, di sini muncullah Green Goblin dengan pumpkin bomnya itu. Namun dalam sekejap Peter kembali ke Sanctum Sanctorum dan dia melihat beberapa villain dari universe lain seperti The Lizard yang lagi dikurung oleh mantranya Dr. Strange. Dr. Strange lalu menjelaskan ke Peter mengenai kesalahan spellnya itu yang malah mengundang beberapa orang yang mengetahui tentang Spider-Man dari universe lain yang berdatangan. Peter pun kaget karena multiverse itu memanglah eksis. Ketika Strange nanya ke Doc Ock apakah dia tahu Peter Parker itu Spider-Man, dan Doc Ock lalu menjawab iya, tapi bukan Peter Parker yang di depan mukanya itu. Karena Peter disalahin, maka Dr. Strange menyuruh Peter untuk membawa semua villain dari universe lain untuk dikurung di sini, dan Peter dikasih web shooter dengan kombinasi spell dari Dr. Strange. Peter pastinya mengajak Ned dan MJ untuk join supaya bisa membantu mencari orang-orang itu. Please, Scooby-Doo this shit. Karena suit Peter Parker kena lempar cairan dan susah untuk dicuci, maka suitnya dibalikin sehingga terlihat warnanya jadi black gold suit Spider-Man. Doc Ock di sini mengetahui Green Goblin itu yang adalah Norman Osborn yang memang satu universe dengannya ya. Namun setahu Doc Ock, Norman itu sudah mati beberapa tahun yang lalu. Osborn died years ago. Dan Peter pun memulai aksinya untuk mencari orang-orang dari universe lain. Ketika di hutan, Peter langsung dikejutkan oleh Electro yang sedang mencharge dirinya sendiri, dan ketika Peter diserang Electro, muncullah Sandman untuk mengcover Spider-Man. Sandman aka Flynn Marko di sini menahan Electro, sedangkan Peter berhasil merusak jaring listriknya, dan disinilah terlihat wujud Electro yang kembali ke wujud manusianya. The power is different. Dan akhirnya, Peter mengurung Electro dan Sandman di basement Sanctum Sanctorum. Max Dillon aka Electro agak terkejut ya karena dia melihat Dr. Connor yang ikut dikurung juga ya, karena kan dia satu universe. Let me guess, into a lizard? Exactly. Sini lalu menuju ke Norman Osborn aka Green Goblin yang kembali tersadar dan langsung menghancurkan helmnya. Nah, ketika Peter pulang ke rumah, ternyata Norman Osborn sudah bareng sama Aunt May. Norman di sini merasa kehilangan. Dia juga merasa kehilangan rumahnya, gedung Oscorpnya juga nggak pernah ada ya, karena ini kan beda universe. Peter lalu mengantar Norman ke Sanctum Sanctorum untuk mengembalikan mereka semua ke universe asalnya. Norman lalu bertemu dengan Doc Ock, dan Doc Ock di sini malah nge-spoilerin kematiannya Norman Osborn dan disambung dengan Flynn Marko aka Sandman yang menjelaskan kalau Norman dan Doc Ock itu mati saat melawan Spider-Man.
Doc Ock pun lalu menjelaskan pada saat dia sedang mencekik Spider-Man, tiba-tiba dia pindah ke universe ini. Begitu pula dengan Max Dillon yang pada saat itu sedang terkena overload listriknya ya, dan lalu meledak. Ternyata dia nggak mati dan malah pindah ke universe ini. Dr. Strange lalu kembali muncul dan membawa benda artefak Ancient Relics yang memang untuk mengurung spell yang rusak itu. Nah, Dr. Strange pun bakal memperbaiki spell itu dan setelah selesai, otomatis bakal mengembalikan mereka ke universe asalnya masing-masing. Namun Peter di sini malah nggak tegaan karena mereka bakal mati-mati juga di universe-nya ya. Dan Peter pun malah nekat dan merebut benda itu dari Dr. Strange dan dikejar pula sama Dr. Strange. Strange mencoba mengejar Peter sampai-sampai Dr. Strange memasukkan Peter ke mirror dimensional. Strange, stop! Pada saat Strange berhasil menangkap Ancient Relics-nya, Peter di sini menggunakan rumus matematika geometri untuk menjaring Dr. Strange. Ya, berhasil juga ya, dan Peter membawa benda itu dan juga membawa sling ring milik Dr. Strange. Sementara Strange masih terjebak di situ. Peter di sini mengajukan bantuan kepada mereka untuk supaya bisa memperbaiki mereka sebelum balik ke universe-nya sendiri sehingga nantinya bakal berubah dan supaya mereka nggak mati saat setelah melawan Spider-Man. Ancient Relics dibawa oleh Ned dan MJ, sementara Peter mengajak semua villain-villain ini ke rumahnya, kecuali Lizard lah ya, masih di dalam mobil boxnya. Peter lalu memperbaiki AI yang ditentakel Doc Ock, sehingga akhirnya Doc Ock bisa terbebas dari AI yang mengganggu di otaknya itu, dan berhasil. Doc, take me. Otto. Yes. Namun pada saat Peter hendak memperbaiki Norman Osborn, Spidey Sense tiba-tiba bergetar kembali dan ketika berkeliling-keliling, Peter menembak web shooter ke Norman yang sudah dalam pengaruh goblinnya itu. Norman's on sabbatical, honey. I saw how she trapped you. Keadaan kini semakin kacau. Electro mencuri art reaktor Stark, Sandman kabur, Lizard kabur, dan Peter melawan Norman Osborn. Ketika Peter sudah terpojok, disinilah Green Goblin melemparkan pumpkin bomb ke arah Aunt May dan di-cover oleh Peter. Awalnya Aunt May kelihatan baik-baik aja dan Aunt May memberi pesan yang sama dengan Uncle Ben, with great powers comes great responsibility. Namun, nggak lama kemudian malah kembali terjatuh Aunt May-nya dan terlihat terluka. You're okay. Dan akhirnya Aunt May pun meninggal lah ya. I'm sorry. I'm so sorry. When will people wake up and realize? Meskipun begitu, J. Jonah Jameson masih aja selalu meliput soal Spider-Man yang selalu saja bikin kacau ya. Aduh, sedih banget dah si Peter. Di scene lainnya, MJ dan Peter masih nunggu kabar dari Peter Parker dan mencoba membuka portal dengan slinger ring-nya Dr. Strange. Dan ketika membuka portal Peter Parker, dan wow, ternyata yang keluar Peter Parker versi Andrew Garfield yang dari film The Amazing Spider-Man. Ned pun lalu mencoba membuka portal Peter yang lainnya lagi dan kali ini ternyata wah, Peter si Tobey Maguire ini ya. Dan disinilah kedua Peter Parker dari beda universe ketemu juga. Peter Tobey di sini merasa kalau ada Peter lain yang sedang membutuhkan bantuannya dan mereka pun akhirnya pergi ke tempat di mana seorang Peter selalu merenung dan akhirnya ketemulah. Peter Tom Holland awalnya menolak kehadiran dua Peter itu karena dia sendiri yang membuat kesalahan. Namun akhirnya kedua Peter itu berhasil meyakinkan Peter Tom Holland. Karena dengan quotes-nya yang sama itu yang with great powers come great responsibility. Yang itu. Namun bedanya mereka berdua oleh Uncle Ben lah ya. Comes great responsibility.
Dan yap, ketiga Peter itu akhirnya pergi ke lab untuk membuat serum penangkal Lizard, Norman, dan alat lainnya untuk menyembuhkan villain-villain itu. Setelah persiapan mereka selesai, ketiga Peter itu langsung menuju ke patung Liberty dengan shield Captain America dan bersiap untuk melawan penjahat di sana. Peter Tom dan Peter Andrew di sini agak terkagum ya, karena melihat Peter Toby mampu mengeluarkan web shooter hanya dengan murni dari tubuhnya dan bukan dengan bantuan alat. Like that you fought an alien in space. Dan gak lama kemudian muncullah Electro, Lizard, dan Sandman, dan pertarungan ketiga Spider-Man pun tak terhindarkan. Ketiga Peter saling bingung karena harus ngapain ya, dan akhirnya ketiga Spider-Man mengayun secara bersama dan menyerang bersama-sama Spider-Man Assemble. Di tengah pertarungannya, Doc Ock tiba-tiba muncul dan langsung mencekik kedua Peter. Namun plot twist, ternyata Doc Ock di sini sedang mencoba menghentikan Electro dan Electro berhasil disembuhkan pula oleh Peter Parker. Begitu pula dengan The Lizard. George Cars? Max. Pada detik ini, Dr. Strange datang dan hendak memulangkan mereka semua. Namun sialnya, Green Goblin datang dan lalu mencuri Ancient Relics-nya, dan ketika berhasil direbut kembali, ada bom pumpkin-nya dan spellnya pun malah menjadi besar. Di sini juga MJ terjatuh dan berhasil diselamatkan oleh Peter Andrew. Peter di sini akhirnya kembali duel melawan Green Goblin dengan penuh emosi. Pada saat hendak menusuknya, Peter Toby menahan glidernya, namun malah kena tusuk sendiri ya si Peter Toby. Spell kini semakin membesar dan Dr. Strange hendak menutupnya kembali. Namun, Strange berpesan ke Peter terlebih dahulu karena setelah selesai mengembalikan mereka, maka semua ingatan orang tentang Spider-Man akan hilang. Dan sebelum itu terjadi, Peter berpamitan dulu kepada kedua Spider-Man itu dan begitu pula dengan MJ dan Ned untuk yang terakhir kalinya mengingat. Kini ingatan semua orang pun hilang ya, termasuk Ned dan MJ yang jadi nggak kenal sama Peter. Peter pun kembali menjalani kehidupannya sebagai Spider-Man dan menggunakan suit klasiknya seperti di komiknya. Nah, di post-credit scene, Eddie Brock yang ada di film Venom lagi cerita-cerita tentang Avenger dan Spider-Man, dan seketika itu juga Eddie menghilang dan kembali ke universe-nya yang di Sony itu. Nah, jadi itu dia bener ya untuk alur cerita film Spider-Man No Way Home. Gimana coy? Seru kan? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, like saja brother ya, subscribe juga untuk nonton alur cerita film lainnya yang pastinya seru. Oke deh, memang sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye-bye.